wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan pantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Tapi jangan lupa bilang cakep ya. Kumbang berduri hisap melati. Kami ucapkan assalamualaikum. Semoga presentasi kami memberi arti. Susunan acara pada siang hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan dari Kepala Sekolah SDN Cipete Utara 09, kemudian penyajian materi, dan yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca bismillah. Baik, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Tita Siti Masito. Kepada Ibu Tita, saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru peserta diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak SDN Cipete Utara 09, yaitu ada Ibu Gita, Ibu Ida, dan Ibu Rahmi. Bapak Ibu, tujuan diseminasi ini adalah untuk memberikan sosialisasi tentang budaya positif yang harus diterapkan oleh peserta didik di kelas dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Budaya positif seperti apa? Sikap-sikap positif yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, yaitu yang terutama. Karena nanti kedepannya juga semua muatan pelajaran yang akan kita sampaikan kepada peserta didik itu berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, sebelum nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Gita, Ibu Indar, dan Ibu Rahmi ya, untuk teman-teman yang mungkin kemarin sudah berhasil registrasi CGP, saya akan memberikan sedikit yel-yel dulu ya supaya semangat ya. Nanti kalau saya semangat CGP, semuanya semangat gitu ya, supaya nanti kedepannya lebih semangat lagi terus mengikuti program CGP ya, terutama untuk Cipete Utara 09, sekolah kita yang tercinta ya. Semangat CGP, semangat, semangat CGP, semangat. Terima kasih Bapak Ibu ya. Saya doakan agar teman-teman kita yang sedang mendaftar ini diberikan kemudahan, kelancaran ya, lulus menjadi CGP dan terus lanjut sampai angkatan nanti 9, 10 dan berhasil menjadi guru penggerak SDN Cipete Utara 09 ya, memberikan nama harum untuk sekolah kita ya. Baik, nanti mungkin akan dilanjutkan materinya secara lebih rinci, lebih detail ya. Ini kita sharing saja Bapak Ibu, sama-sama belajar ya. Nanti berikan saran masukan untuk Ibu Gita, Ibu Indar, dan Ibu Rahmi ya, seperti apa nanti aplikasi untuk budaya positif di kelas masing-masing dalam kehidupan sehari-hari anak-anak kita ya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo. Hai. Pagi. Maksudnya tepuk pagi ya, untuk pagi. Kalau pagi tepuknya 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam kosong. Coba. Pagi, pagi, siang, siang, sore, malam, malam. Ya, itu untuk yang disampaikan tentang budaya positif ini bisa diaplikasikan di kelas. Apa? Ya, seperti itu maksudnya. Baiklah, untuk penyampaian materi pertama, saya silakan kepada Ibu Anissa Rahmiwati MPD untuk mempresentasikan materi pertama dan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman rekan-rekan sejawat kami. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini yang jam-jam rawan ya
Ya, terima kasih saya ucapkan atas kedatangannya untuk datang, melihat, dan insya Allah bisa ya diaplikasikan nanti bersama-sama tentang budaya positif yang akan kita aplikasikan bersama di sekolah kita. Baik, kita mulai. Nah, berikut ini nih yang di slide kami tampilkan, ini ada 6 bagian ya yang akan kami bahas. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang disiplin positif secara teori ya nanti, dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tentunya sebelum saya memulai ya, saya yakin sekali Bapak Ibu semua sudah melaksanakan semua kegiatan atau semua pembahasan yang akan kami sajikan. Hanya saja nanti ada memang beberapa yang hal baru yang perlu kita terapkan bersama, yaitu nanti khususan pada di bagian terakhir ya, restitusi, itu yang akan nanti sebagai titik ya di mana kegiatan tersebut bisa kita aplikasikan gitu secara keseluruhan. Jadi nanti ada tahapan-tahapannya yang bisa Bapak Ibu juga ikuti. Dan selanjutnya, nah yang pertama ini tentang disiplin positif. Tentunya Bapak Ibu semuanya tahu ya makna dari disiplin. Saya yakin sekali semuanya tahu tentang disiplin. Hanya saja di sini secara teori gitu ya, kami mempelajari pada CGP, pada PGP itu tentang makna disiplin, yaitu tata tertib, teratur, dan patuh pada aturan, dan seringkali dihubungkan dengan hukuman. Nah, disiplin ini kenapa dimasukkan dihubungkan dengan hukuman? Karena ketika ini konteksnya masih ke murid ya Bapak Ibu ya, ketika murid tidak mengikuti aturan yang sudah kita terapkan ya di sekolah, tentunya akan ada hukuman gitu ya. Tapi nanti hukumannya seperti apa yang benar ya. Selanjutnya Bu. Nah, kami mengambil pengertian dari buku Bapak Pendidikan Nasional ya yang kami kutip di sini ya, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Makanya kita sekarang ya tahun ini negara kita sudah serentak itu untuk mengaplikasikan yang namanya Merdeka Belajar. Ya. Niatnya untuk apa? Untuk memerdekakan kita semuanya. Supaya apa? Supaya kita tidak disiplinkan oleh negara lain gitu. Nah, kata kunci atau yang harus kita highlight di sini adalah self disiplinnya. Ya, jadi nanti untuk pembahasan berikutnya akan tertuju ke sana self disiplin. Selanjutnya, nah kutipan selanjutnya kami ambil dari Dayang Gosen ya pada bukunya Restructure School Discipline yang menyatakan bahwa ini secara bahasa Latin ya, disiplina yang artinya belajar. Kemudian konotasi pada disiplin diri ini membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi tujuan dari disiplin ini dari bukunya yang Dayang Gosen ini yang sejalan dengan Bapak Ki Hajar Dewantara adalah tujuannya untuk menuju atau menggali potensi dari anak-anak didik kita. Selanjutnya, nah dari disiplin positif ini setelah kami kaji dan sudah kami pelajari bersama di PGP bahwa di sini masuk ke dalam standar pendidikan di Indonesia ya, yaitu masuknya ke standar pengelolaan. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif. Artinya, di sini tentunya ada bagian-bagian yang memang harus kita aplikasikan bersama, tentunya di konteksnya di sekolah, dan diharapkan dimulai dari kita sendiri, dari guru. Kemudian bisa kita contohkan ke anak-anak didik
Kemudian bagaimana sih kita bisa menanamkan nilai-nilai disiplin, gitu ya. Jadi ada yang namanya nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita kembangkan dari dalam diri kita sendiri, ya kita tumbuhkan sendiri. Apa saja? Nah, dari nilai-nilai kebajikan universal ini merupakan nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, dan merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Jadi kalau nilai-nilai disiplin ini kalau bisa saya sampaikan semua sudah disepakati. Jadi semuanya yakin bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kedisiplinan tentunya semuanya sudah mengetahui. Selanjutnya Bu kita. Nah, dari nilai-nilai kebajikan ternyata ada 5 ya. Nanti yang akan bagian-bagiannya akan banyak gitu ya. Nah, ternyata di Indonesia sudah memakai kebajikan tersebut dan itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila ya, yang kalau yang tahun ini sudah kita terapkan di Merdeka dan ada K5-nya juga. Kemudian di IDO Primary Years Program, yang ketiga 9 pilar karakter, di 7 Essential Virtual, dan yang terakhir the Virtual Project gitu ya. Cuma nanti akan kami paparkan di bagian ketiganya saja, 3 bagian saja. Yang pertama nilai kebajikannya itu dari profil pelajar Pancasila. Nah ini ya, ada tentunya semuanya nilai-nilai kebajikan ini nilai-nilai yang nanti dari kita guru ya, yang nanti akan ditularkan kepada anak-anak didik kita, yang terdiri dari mandiri, kemudian beriman bertakwa, kebenekaan global, gotong royong, dan saya yakin semuanya Bapak Ibu guru sudah mengaplikasikannya di kelas karena ini merupakan bagian dari Pancasila, gitu ya. Selanjutnya Bu kita. Di sini ada IDO Primary Years Program. Nilai-nilai kebajikannya terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan ini setelah yang nilai kebajikan yang ini pun ini masuk ke dalam kalau menurut saya sendiri ya, masuk ke dalam dasar-dasar yang ada di Pancasila dan tentunya sudah kita aplikasikan bersama. Selanjutnya kita mungkin yang di sini. Oke. Selanjutnya untuk materi berikutnya, tadi kalau kita membahas yang tadi tentang self disiplin atau disiplin positif, yang ini kita masuk lagi ke teori tentang teori motivasi. Nah, dari teori motivasi secara ya saya ngambil dari satu dari beberapa jurnal ya. Di sini ada pengertian dari motivasi, yaitu dari kata motif yang merupakan daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian sedangkan kalau motivasi artinya daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan yang sangat mendesak atau dirasakan. Jadi pada intinya motivasi ini adalah daya untuk menggerakkan. Jadi bagaimana kita bisa melakukan sebuah kegiatan, tapi dalam diri kita itu juga harus memiliki motivasi atau yang biasa kita sebut dengan motivasi intrinsik. Gitu. Selanjutnya Bu kita. Nah, dalam buku Diane Gozan ada 3 elemen gitu ya. Kenapa seseorang itu melakukan sebuah kegiatan, yang memotivasi itu apa saja. Jadi ada 3. Saya akan membahas dari bagian bawah ya. Yang nomor 1 paling bawah itu kenapa seseorang melakukan sebuah kegiatan dengan tujuan apa? Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau misalnya di kelas konteksnya anak-anak, kenapa sih anak-anak tuh pengen banget datangnya nggak terlambat misalnya? Kalau anak saya sendiri kelas 1 ya, karena dia nggak mau tuh kan dihukum suruh baca doa sendiri di kelas. Gitu ya. Jadi ini masuk ke dalam yang paling bawah elemennya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi contohnya mungkin ketika anak-anak di kelas itu dia pengen banget dapat nilai bagus gitu dalam kelompok gitu ya. Cuman dengan cara temannya yang ledek-ledekin, terus yang disuruh-suruh, padahal ya memang kelompoknya tersebut masih kurang gitu ya.
Jadi memang dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Kemudian yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari 3 konteks ini, Bapak Ibu, bisa kami jabarkan ya bahwa kesimpulannya seseorang melakukan sebuah kegiatan itu ada 2. Jadi dari motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik. Ya, dari ketiga ini yang menjadi dasar seseorang untuk melakukan sesuatu itu motivasinya dari motivasi intrinsik, ada di level yang ketiga. Jadi memang mereka melakukannya karena untuk keyakinan diri sendiri. Itu nanti untuk contoh-contoh dari yang motivasi ini akan kami tampilkan ya di bagian akhir. Baik, selanjutnya Bu Gita. Nah, untuk yang hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini sebagai gambaran saja, nanti akan diperjelas dari contoh yang akan kami tampilkan, gitu ya. Hanya saja kami akan memberikan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tentunya dari bagian sifat, kalau hukuman ini biasanya tidak terencana atau tiba-tiba satu arah gitu ya. Anak melakukan suatu tindakan yang negatif, tiba-tiba dia dikasih hukuman. Jadi ini tidak terencana. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati sebelumnya. Awas ya, kalau misalnya kamu nggak ngerjain PR, nanti kamu suruh beri di depan gitu. Itu sudah terencana, itu konsekuensi namanya, bukan hukuman. Kemudian ada yang namanya restitusi. Nah, restitusi ini sifatnya mencari solusi untuk masalah. Nah, ini yang akan kami jadikan sebagai titik bakat yang akan kami bagikan bersama Bapak Ibu semuanya. Nah, tujuannya walaupun hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini berbeda, tapi tujuannya sama, untuk membentuk disiplin. Disiplin bagi siapa? Disiplin bagi anak-anak. Nah, hasil akhirnya untuk hukuman dan konsekuensi ini hasil akhirnya cenderungnya untuk membuat anak patuh untuk beberapa saat saja. Jadi tidak untuk mengubah anak tersebut untuk menjadi lebih baik. Namun kalau untuk restitusi, hasil akhirnya nanti akan memperbaiki diri dalam jangka panjang karena kesepakatan sudah dibuat di awal. Jadi kami cenderung memberikan masukan, kemudian saran bagi Bapak Ibu yang ada di sekolah ini gitu ya, untuk melakukan sebuah tindakan restitusi bila nanti ada yang memang anak-anak di luar dari jalur atau di luar dari aturan yang sudah ada. Demikian Ibu Bapak semuanya, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Indah. Adanya kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Udah pada makan siang kan ya? Kalau sebelum lanjut kita ice breaking dulu deh. Kalau tadi Bu Gita sudah ada tepuk apa Bu Gita? Pagi kayak rumah makan Padang ya Pak. Nah kalau ini mungkin apa ya, kita tepuk semangat aja deh. Tapi gini, tepuk semangat ala cowboy, semangat, semangat, iha, gitu ya. Oke Bu, coba ya. Nah, semangat tuh semua yuk. Aduh, jangan pada merem ya. Siap, yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat ala cowboy, semangat, iha, lagi, semangat, iha. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Oke, kita lanjut ke materi ya Bu. Oke, bagian saya ada tentang keyakinan kelas. Nah, sebelumnya udah ada yang pernah dengar tentang keyakinan kelas Bu? Pak? Belum ya? Tapi kalau peraturan kelas sering ya? Oke, nah kenapa sih saat ini yang kita bahas itu keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja? Ada yang tahu? Mungkin hampir sama kalau kesepakatan kelas. Bu Sila sempat dengar ya? Tahu ya kalau kesepakatan kelas gitu ya? Iya. Oke, nah di sini ada beberapa pertanyaan pemantik, yaitu seperti mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Untuk keselamatan, betul. Nah, kemudian mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan juga mencuci tangan setiap saat? Kesehatan, betul. Nah, jadi keselamatan dan juga kesehatan itu adalah sesuatu
diyakini oleh kita semua, betul ya? Nah, itu dia. Silakan. Oke, nah di sini keyakinan kelas menurut dosen tahun 98 yaitu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam hal intrinsik, yaitu dari dalam diri, yaitu seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi kalau peraturan kan sifatnya eksternal ya, tapi kalau keyakinan kelas, insya Allah akan berasal dari dalam diri si anak dan itu akan membuat hal yang positif gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di sini yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan kelas biasanya kan panjang-panjang, banyak gitu ya, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang mencoret-coret, atau misalkan apalagi Bapak Ibu peraturan kelas coba. Jeng-jeng. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau peraturan kelas itu biasanya banyak. Nah, tapi kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Nah, kalau pernyataan universal itu ibaratnya lebih disingkat. Jadi misalnya kalau saya bilang ini dilarang membuang sampah sembarangan dan dengan satu lagi misalnya dilarang mencoret-coret tembok. Kira-kira hampir sama nggak? Dengan nilai keyakinan misalnya nilai kebajikan tadi sudah dibahas sama Bu Anissa ya. Misalnya jadinya adalah menjaga kebersihan. Sama ya? Gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan pernyataan universal. Jadi dari satu kalimat yang panjang misalnya dilarang membuang sampah sembarangan tapi diubah menjadi hanya 2 kata atau 1 kata yang berarti bisa mencakup semua yang dimaksud. Jadi seperti misalnya menjaga kebersihan berarti kan banyak ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mencoret-coret, tidak boleh apalagi Bapak Ibu misalnya tidak boleh menaruh di kelas saya itu misalnya tidak boleh menaruh ini botol minum di meja karena akan rentan sekali tumpah, tersenggol gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu pernyataan universal. Kemudian yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Nah, perbedaannya lagi dengan peraturan kelas adalah seperti ini. Jadi kalau ada kata dilarang, jangan, itu biasanya cenderung ke peraturan kelas, betul? Nah, kalau keyakinan kelas diubah dengan dalam bentuk positif. Misalnya kayak tadi dilarang membuang sampah sembarangan menjadi jagalah kebersihan gitu. Terus kalau misalnya apa lagi ya? Oke. Ya, dilarang mencoret-coret tembok berarti kira-kira apa? Menjaga kebersihan boleh, jagalah lingkunganmu boleh. Dilarang berkelahi berarti rukun misalnya. Saling menghargai juga bisa, betul. Nah, kemudian di sini sedikit saja agar mudah diingat. Nah, jadi biar nggak terlalu panjang, apalagi untuk kelas rendah ya gitu. Kelas rendah jadi kalau bisa jangan terlalu banyak agar tetap bisa diingat. Kemudian selanjutnya adalah sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Jadi setiap kelas pasti punya keyakinan kelas yang berbeda. Jadi karena keyakinan kelas itu kan berasal dari peraturan kelas yang atau keinginan anak-anak gitu ya, keinginan kelasnya tuh maunya seperti apa sih, maunya bagaimana kondisi kelasnya seperti apa gitu, dan itu pasti dari brainstorming anak-anak atau curah pendapat ya gitu. Jadi pasti setiap kelas itu akan berbeda hasilnya gitu. Kemudian yang terakhir semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Nah seperti tadi, jadi ibu bisa membuat saat membuat keyakinan kelas itu setiap anak sebaiknya memang harus dilibatkan untuk menyampaikan pendapatnya, gitu ya Bu. Oke, lanjut. Sekarang di sini ada contoh peraturan dan juga nilai kebajikannya. Nah, kalau tadi saya sudah mencontohkan beberapa peraturan, misalnya seperti ini, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikannya yang merujuk ke sana itu apa ya? Taruh kembali di tempat. Taruh kembali, boleh. Apalagi Bapak Ibu? Nilai kebajikannya? Tanggung jawab, ya, betul. Terus yang dilarang mengganggu orang lain. Menghargai, betul. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Menyayangi, boleh. Kemudian yang terakhir,
gantian atau menunggu giliran? Bisa pilih budaya antri gitu ya, bisa. Oke. Nah itu ya Bu, ada tanggung jawab sama tadi menghormati atau menghargai orang lain, kemudian berlaku sopan juga bisa. Bergantian itu berarti budaya antri. Nah kalau sekarang saya coba minta Bapak Ibu untuk mengisi nilai kebajikannya. Silahkan dicoba. Ini sudah saya tuliskan ada 3 peraturan dan saya minta Bapak Ibu menuliskan nilai kebajikannya yang merujuk pada peraturan tersebut. Kemudian di bagian terakhir ini ada yang sisi kosong, di sini 2, berarti minta tolong diisi peraturannya yang sekiranya bisa diketahui nilai kebajikannya. Baik, sebentar saya akan berikan sedikit untuk silakan diisi. Boleh dioper Bapak Ibu? Semuanya? Oh iya, Bapak Ibu boleh sambil dimakan itu cemilannya, cemilan sepuluhnya. Iya. Diberi nama beda. Boleh, Pak. Ntar kalau dikasih merah kalian tulis Sudah ya? Oke, kita cek. Coba, Bapak Ibu, yang pertama. Bapak Ibu gimana ya sebutannya Pak? Oke, begitu sudah. Coba yuk kita cek sama-sama. Tenang aja Bu, nggak bakal dinilai yang bagaimana. Kita sama-sama diskusi di sini. Oke, yang pertama tidak boleh mencontek kalau kata Bu Gita. Ini apa nilai kebajikannya ya? Tidak boleh mencontek ya. Iya, ya. Kemudian yang keempat itu tolong isi 1 peraturan. Kemudian nilai kebajikannya seperti apa? Oke, kita cek ya Bapak Ibu. Buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan. Sama ya Bapak Ibu ya. Ada jawaban lain? Rajin. Oke, kemudian dilarang berbohong. Jujur. Good. Kemudian dilarang berkelahi dengan teman. Menyayangi, rukun. Kemudian coba ada 1 yang mau mencoba menyampaikan peraturan kelasnya. Pak Pus, boleh? Ya, sama. Peraturannya dilarang membawa handphone. Oke. Kemudian nilai kebajikannya kejujuran boleh nggak Bu Indah? Soalnya kan kalau nggak lupa sama Bapak Ibunya, berarti kalau dia membawa dan menyampaikan kan berarti dia nggak jujur. Iya, berarti tidak bohong ya Pak. Iya. Oke, berarti bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Oke, dari waktunya. Nah, ini selanjutnya ada kegiatan tentang membuat keyakinan kelas yang sudah saya lakukan sebelumnya. Nah, di sini guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama di sini yaitu berdiskusi tentang peraturan. Jadi di awal sebaiknya sih memang bagusnya itu di awal pembelajaran ya Bu kita ya, awal semester gitu ya. Jadi bisa berdiskusi tentang peraturan yang mereka tahu di kelas atau keinginan mereka seperti apa sih kelasnya mau bagaimana gitu ya Bu. Tidak boleh ada yang mau jalan-jalan tuh di kelas. Oke, semua harus dilibatkan gitu ya. Kalau perlu jadi nanti kalau kemarin sebenarnya bisa Ibu boleh menuliskan seperti ini. Jadi anak-anak boleh menempelkan di post-it ataupun di kertas dan ataupun bisa langsung Ibu tuliskan di mana di papan tulis. Jadi seperti mind mapping begitu ya. Jadi pendapat-pendapat anak-anak bisa dituliskan di sini. Nah, kemudian setelah itu dirumuskan peraturan menjadi suatu keyakinan. Nah, dari pendapat-pendapat mereka
misalnya kalau ada yang double bisa dijadikan satu, jadi biar tidak terlalu banyak gitu ya, karena kan kita aja siswanya nggak banyak, tapi pasti rata-rata ada yang sama. Jadi kita pilih-pilih gitu ya seperti ini. Kemudian yang akhirnya di sini sudah terangkum, ini kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di kelas saya, dan ibu bapak bisa menempelkannya di kelas. Jadi nanti kami meminta bapak ibu setelah diseminasi ini nanti berakhir, kami meminta untuk bapak ibu juga akan mengikuti membuat keyakinan kelas. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas 1D. Jadi di kelas saya di sini ada kita saling menjaga kebersihan, kita belajar dan bermain dengan aman, kita bersikap baik dan jujur, kita saling menghormati, dan yang terakhir kita mengucapkan 4 kata ajaib. Jadi tahu ya Bapak Ibu, ini contohnya saja. Nah, pasti nanti setiap kelas akan berbeda dan diusahakan nanti Bapak Ibu membuat di kelasnya masing-masing, ya. Nanti seminggu kemudian gitu ya Bapak Ibu, ya Bu. Secepatnya setelah membuat nanti silahkan difoto, kemudian nanti dikirimkan ke saya hasilnya. Jadi sebaiknya nanti setelah dibuat dipasang atau ditempel di dalam kelas, boleh di pintu. Kalau saya kemarin di pintu, di Bu Gita juga di pintu gitu ya, atau mau di belakang, kalau bisa dengan ukuran yang besar biar memang terlihat sama anak-anak gitu ya. Oke, ini selanjutnya. Nah, dari sini peraturan kelas yang awalnya kemudian berkembang menjadi keyakinan kelas yang semua menjadi pemikiran-pemikiran positif yang ada di sini. Kemudian pasti akan membuat suatu lingkungan yang positif dan berakhir menjadi budaya positif. Nah, itu niat kami di budaya positif ini. Nah, selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, menurut William Glasser, yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ini pun juga sama yang dilakukan oleh murid Bapak Ibu semua, yang dilakukan pun juga pasti ada tujuannya, ada maksudnya, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Oke, kita akan coba bahas satu persatu. Di sini yang bertahan hidup atau survival. Nah, di sini bersifat fisiologis. Jadi di sini cenderung ke sandang, pangan, dan juga pakan. Jadi di sini sandang berarti berhubungan dengan pakaian, pangan itu apa tuh? Makanan. Kemudian yang pakan itu berarti merujuk ke tempat tinggal atau rumah. Nah, di sini jadi maksudnya belajar dengan kondisi lapar. Maksudnya bagaimana? Jadi apa bisa seorang anak dengan kondisi dia lapar akan bisa belajar dengan baik? Belum ya? Belum bisa ya. Nah, atau apakah bisa gitu seorang anak bisa belajar dengan baik tapi dengan kepikiran nih, aduh rumahnya lagi kebanjiran nih gitu ya. Jadi itulah yang mendasari kebutuhan dasar manusia yang untuk bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan juga rasa diterima atau love and belonging. Yang pertama yaitu ada perasaan diterima di kelompoknya masing-masing, entah di kelompoknya, entah di kelas, entah di lingkungannya. Itu pasti semua orang ingin merasa diterima. Kemudian keinginan terhubung berarti dengan keinginan terhubung oleh keluarga, oleh rekan, oleh teman, ataupun di kelompoknya. Bahkan orang atau seorang anak yang cuek pun, dia juga di dalam lubuk hatinya juga pasti ingin ada rasa ingin dihargai, betul? Ya, walaupun dia cuek nih, tapi kan pasti dia suatu saat pengen nih dihargai kan, gitu. Nah, di sini kemudian ada kasih sayang guru dan teman. Jadi kayak tadi misalnya ada anak yang saya suka nih pelajaran matematika, kenapa? Soalnya kalau Pak Sas yang ngajar tuh asik banget, gitu kan? Nah, berarti dari kasih sayangnya Pak Sas mengajar dengan bersepenuh hati gitu ya, yang menjadikannya anak jadi tertarik gitu. Nah, itu salah satu mungkin bentuk kasih sayang guru terhadap siswa. Nah, kemudian kasih sayangnya dengan teman, misalnya anak-anak yang misalnya terbiasa tidak berkelompok dan akhirnya dibuat kelompok, merasa berbeda nggak sih Bu? Misalnya dia merasa senang nih dibuat kelompok gitu, ya nggak? Ya kan ya, gitu. Nah, itulah salah satu keinginan mereka yang terpenuhi. Jadi dia merasa gue punya kelompok nih gitu, kita punya tim gitu ya. Nah, itu yang menjadikannya berbeda. Kemudian di sini ada kebebasan atau freedom. Jadi bebas itu bukan berarti arti bebas bukan arti bebas sebenarnya, tapi bebas tetap tanpa
harus sesuai tujuan. Nah, di sini bebas di sini yaitu bebas apa? Untuk bebas berpendapat. Ya, jadi semua anak sebaiknya memang harus bisa mengeluarkan pendapat. Nah, kemudian di sini mereka bebas untuk membuat pilihan. Gitu. Jadi tanpa mereka merasa tertekan, tapi mereka punya keleluasaan untuk membuat pilihan. Dan juga ada kebebasan untuk mencoba hal-hal baru. Gitu ya. Nah, itu dari freedom atau kebebasan. Kemudian selanjutnya tentang kesenangan. Nah, Pasas, kalau hidup tanpa kesenangan gimana sih? Ya, ibarat tanpa kesenangan ya. Ya, hidup tanpa kesenangan itu gimana rasanya, Pak? Ya kayak itu lagunya Roma gimana? Gimana, Pak? Tanpa cinta bagai taman tanpa bunga. Iya, ibarat makan sayur tanpa garam ya, Pak. Nah, hampa berarti ya. Nah, itu dia. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, anak-anak pun apalagi dengan masanya dia yang memang lebih banyak menghabiskan kesenangan sebenarnya gitu ya. Nah, justru itu makanya pembelajaran kita juga sebaiknya dituntut untuk menyenangkan, betul? Nah, gitu ya. Jadi soalnya saya pernah nih Bu, misalnya nih ada anak salah satu guru teman saya. Saya mau ngajar lagi yang misalnya biasa aja nih, gitu ya. Ternyata si anak itu sudah selesai tugasnya, dia berjalan-jalan seperti ini. Dia mudah ya. Nah, kenapa kamu nak? Dia bilang, bosan Bu, udah selesai. Kata dia gitu kan. Nah, terus dia bilang, oh gitu ya. Berarti dalam hati itu ibaratnya pembelajaran saya memang monoton gitu, membosankan. Ya nggak? Apalagi kalau kelas 1 itu sangat ekspresif kan. Mungkin kalau kelas tinggi nggak terlalu mungkin malah untungnya sih dianya tidak mengganggu teman. Ya, tidak mengganggu, tapi dia mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan akhirnya dia membuat cara seperti itu. Nah, berarti dari situ saya jadi jadi introspeksi diri gitu ya. Berarti pembelajaran saya kurang menyenangkan nih gitu. Nah, berarti di sini si anak itu tidak terpenuhi dong, ya kan, kebutuhan dasar untuk kesenangannya dia tidak terpenuhi gitu. Nah, makanya kita dituntut untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang terakhir di sini ada penguasaan, yaitu powernya, yaitu ingin diakui kemampuannya. Biasanya anak-anak yang aktif, anak-anak yang berani itu pasti ingin banget nih dia diakui ke pemimpinannya, kemampuannya. Dia merasa, Bu, saya bisa kok, Bu, saya ini, Bu, saya mau yang mimpin, Bu, saya mau yang ini, mau yang itu. Ada ya Pasas ya kayak gitu ya. Nah, itulah beberapa anak mungkin seperti itu. Dan dia ingin membuat dampak dan juga pengaruh bagi teman-temannya. Kalau misalnya, Bu, saya sudah selesai, Bu, boleh nggak saya mengajari teman saya ini? Oh, boleh gitu. Jadi itulah anak-anak yang memang cenderung biasanya ingin menjadi pemimpin seperti itu. Nah, itu adalah beberapa kebutuhan dasar yang sangat kita bisa dipilih gitu ya, dari bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Nah, di sini ada poin motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia nih. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya anak-anak, saya mau datang pagi, kenapa? Takut dihukum, ya kan? Ada yang begitu. Nah, ada lagi misalnya mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kenapa kok kamu jawab? Iya, soalnya nanti aku mau dapat permen dari bu guru, gitu. Ada ya, begitu ya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir nih, yang jarang sekali, yang kita mau coba menggali ini lebih lanjut sebenarnya, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi misalnya saya mau datang pagi karena saya memang anak yang rajin, atau saya datang pagi memang saya ingin menjadi anak yang lebih baik, misalnya seperti itu. Kemudian di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Tadi sudah dijelaskan sedikit, ada hukuman ya Bu Anissa ya, tentang hukuman penghargaan. Nah, kalau hukuman itu pasti bersifat menyakitkan ya? Ya Bu ya, menyakitkan ya biasanya ya. Kalau Pasas pernah mau hukum anak-anak nggak Pak? Sering. Oh sering. Oke, nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa dirubah ya Pak. Nanti kita sama-sama belajar lagi. Itu apa namanya? Oh bukannya ya Pak, jadi apa Pak? Kasih sayang. Caranya beda. Oke,
pasti akan membuat tidak nyaman ya, dan murid jadi merasa takut. Nah, dan yang terakhir dia adalah memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Nah, kenapa murid menyembunyikan kesalahan sih sebenarnya? Ya karena takut itu ya. Jadi akhirnya dia membuat alibi lah pada saat diinterogasi ya Pasas ya. Kemarin ya kalau ada masalah udah keburu takut nih sama Pasas nih, takut dihukum. Padahal Pasas cuma bertanya ya Pak, gitu, cuma bertanya. Tapi dianya alibinya mungkin kemana-mana. Nah itulah hukuman yang akan menyebabkan jadi si anak menjadi rendah diri. Kemudian yang selanjutnya yang termasuk identitas gagal itu penghargaan. Sebenarnya kalau Bapak Ibu suka sering nggak sih kasih reward ya seperti tadi? Kayak tadi saya misalnya Pak Kus, bisa jawab, saya kasih reward gitu ya. Padahal enggak ya Pak. Oke, Bapak Ibu pernah nggak kayak gitu? Kasih ya? Ya. Sebenarnya sih pernah ya Bapak Ibu ya. Iya dong tuh mie ayam malah kan gitu ya. Nah sebenarnya ini mungkin boleh tapi kurang efektif. Dia nggak akan berjangka panjang. Kenapa? Misalnya nih kalau di Butina, di kelas Butina, oh setiap ini dikasih coklat, ya kan kalau bisa jawab atau dikasih permen. Giliran Bu Indar yang ngajar di kelas Butina, nggak mau jawab, Bu Indar nggak punya permen, nggak punya coklat. Akhirnya dia nggak ada motivasi untuk melakukan seperti itu, gitu. Itu maksudnya kurang efektif di situ. Kemudian merusak hubungan. Nah temennya yang lain jadi iri, ya nggak Bu? Ya kan dia lagi, lo lagi, gitu kan? Ya udahlah yang lain, palingnya juga dia yang disuruh, ya kan? Paling juga dia, gitu. Jadi itulah. Kemudian mematikan kreativitas, yaitu akhirnya yang tadinya teman yang merasa iri, ya udahlah nggak usah, palingnya juga dia lagi, gitu. Nah itulah yang jadi mematikan kreativitas. Dan menghukum dengan sistem ranking. Nah ini mungkin yang karena sekarang udah nggak ada ranking ya, jadi paling tidak ini sudah nggak terlalu kita maknai di sini. Kemudian yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya. Nah itu dia. Kemudian di sini konsep disiplin dengan identitas sukses nih Bapak Ibu, silakan diperhatikan di sini. Nah di sini ada konsekuensi. Tadi juga beberapa sudah disinggung oleh Bu Anissa. Di sini ada tentang konsekuensi yaitu lebih ke penguatan jangka panjang. Kemudian perlu monitoring yang berkelanjutan, yaitu kemudian ada stimulus dan respon, berarti ada ada sebab akibat gitu ya. Kalau kita beri stimulus pasti responnya begini gitu. Kemudian murid menghormati peraturan, dan yang terakhir kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi dia hanya sebatas tahu kalau berbuat ini konsekuensinya ini. Jadi dia tidak ada waktu untuk merenungi kenapa sih gue tadi kayak gini atau apa gitu ya. Nah, tapi di sini yang paling penting adalah nih, tadi juga sudah disebutkan restitusi. Nah, ini akan sebenarnya lebih dibahas lagi, akan digali lagi oleh Ibu Gita. Saya akan menyinggung yang hanya sedikit. Misalnya seperti murid bertanggung jawab atas perilakunya, gitu. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, hampir sama tadi dengan konsekuensi, tapi ini lebih rapi karena nanti ada tahapannya begitu Bu Gita ya. Ada tahapannya, ada segitiga restitusi namanya. Kemudian di sini ada murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Kemudian ada teori kontrol. Akhirnya di sini dirinya sendirilah yang memegang kontrol. Jadi nanti dia setiap ada masalah maka dialah yang akan menemukan solusinya. Jadi bukan kita. Kecuali kelas rendah mungkin kita bisa bantu untuk memberikan ide. Mereka akhirnya bisa memilih mana yang ingin dilakukannya untuk mencari solusi. Kemudian yang terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah ini sih yang poin lumayan cukup berbobot ya, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Karena kan jarang ya anak-anak yang misalnya kepikiran, tapi kemarin pun saya sudah mencoba restitusi ini dan akhirnya mereka si anak ini jadi memang bersemangat untuk melakukannya lagi, bukan melakukan kesalahannya, tapi melakukan untuk solusi yang sudah dilakukan. Nanti kita akan cek di video di terakhir. Kemudian ada sekarang tentang dunia berkualitas, yaitu tempat khusus dalam pikiran Anda, yaitu tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Jadi ibaratnya di dalam pikiran kita simpan satu folder yang isinya memang di situ file-file yang berharga. Jadi misalnya di situ contohnya seperti siapakah yang orang-orang yang berharga bagi kita, pertanyaan pemantiknya seperti itu ya. Kemudian misalnya apa sih yang berharga dalam hidup kita, apa pencapaian yang paling tinggi dalam hidup kita. Jadi semua
hal-hal yang positif atau keinginan-keinginan positif itu kita simpan di dalam dunia berkualitas. Nah, di sini bisa Bapak Ibu coba juga untuk siswa-siswi Bapak Ibu semua, gitu ya. Di sini Bu Gita sudah pernah mencoba di kelasnya beliau, karena kalau ini karena pertanyaan-pertanyaan ini kan agak lebih berat ya. Jadi kalau di kelas rendah agak cukup effort kayaknya kalau misalnya kita harus memakai kalimat-kalimat ini, gitu ya. Tapi intinya mungkin sesuatu yang berarti dari pertanyaan-pertanyaan ini akan menimbulkan hal-hal yang keinginan-keinginan yang bersifat positif yang akan membuat diri kita menjadi pasti lebih baik, gitu, dari motivasi intrinsiknya. Nah, ini contohnya yang sudah diterapkan oleh Bu Gita. Jadi bisa diterapkan untuk Bapak Ibu yang kelas tinggi, gitu ya. Dunia berkualitas mereka seperti apa? Pasti jawabannya pada wow ya, Bu Gita ya. Oke, nah itu sudah pengalaman itu Bu Gita seperti itu. Nah, di sini sudah selesai ini pemaparan dari saya, gitu ya. Mohon maaf yang misalnya saya banyak bicara tapi tidak ada makna, tapi mudah-mudahan yang sudah saya sampaikan memberi manfaat ya Bapak Ibu. Ya, amin. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Gita. Silakan Bu Gita. Oke. Hai. Halo. Hai, halo. Halo, hai. Oke. Biar lebih semangat, saya mau ada sebuah teka-teki, boleh? Boleh ya? Boleh ya. Clue-nya adalah berpikir sebelum menjawab. Ada yang udah tahu? Belum? Ada yang belum tahu? Ada yang udah tahu? Belum ya? Berpikir sebelum menjawab. Sebutkan buah yang awalannya huruf A. Salah. Saya dia. Betul. Ayo. Sebutkan buah yang berawalan huruf J. Jambu, betul. Intinya clue-nya adalah berpikir sebelum menjawab. Jadi ada kata pura-pura mikir gitu karena jawabannya betul. Oke. Bisa kita lanjutkan ya. Oke. Saya mau membahas sedikit tentang penerapan dunia berkualitas ini. Mungkin tadi kata Bu Indah betul, kalau misalkan di kelas 1, 2, 3 agak sulit nih untuk menerapkannya. Tapi di kelas 4, 5, 6 sebenarnya juga sulit menerapkannya. Karena ada beberapa murid yang nggak nyambung jawabannya. Cuman yang nyambung itu yang nomor 1 doang. Siapakah orang yang paling berpenting nih buat Anda, buat murid misalnya? Jawabannya rata-rata orang tua. Semuanya jawabannya orang tua. Mungkin ada yang beberapa yang guru gitu kan. Ada di kelas saya ada 2 orang yang jawab guru gitu kan. Berarti saya tidak terlalu penting buat mereka gitu kan. Tapi yang paling penting maksud saya mereka menjawabnya rata-rata 90% lah jawabnya orang tua, ibu dan ayah, kakak gitu dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya mereka masih menganggap orang tua itu adalah hal yang penting buat mereka seperti itu. Oke, lanjut kita ke restitusi. Tadi kan kita sudah membahas yang paling rendah adalah hukuman, kemudian hadiah, terus selanjutnya konsekuensi, dan yang terakhir adalah restitusi. Bapak Ibu yang di sini mungkin pernah ya menghukum murid terlambat. Anda terlambat, stop jam 50 kali. Seperti itu kan? Ya, pernah tidak? Ya, enggak. Alhamdulillah kalau nggak ada, mungkin di negeri Konoha sana mungkin ada gitu ya. Tapi di sini nggak ada. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Jadi ada guru sebagai penghukum. Tiap hari kerjaannya marah dan marah. Gitu. Yang kedua, mungkin ada ya. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Nanti kita akan bahas. Yang ketiga ada guru sebagai teman. Nah mungkin di sini banyak nih 99,99% rata-rata mungkin jadi teman di sini ya sama murid. Dan keempat yaitu guru sebagai pemantau. Dan terakhir yang saya kasih warna hijau itu manajer, itu yang paling tinggi. Oke, boleh dilanjut. Nah ini yang penghukum. Yang tadi saya bilang marah gitu ya.
Nah, apa sih yang guru lakukan di situ? Yang pertama menghardik, cuma satu arah nih, menghardik. Langsung dihukum pada saat itu juga. Terlambat langsung squat jam 50 kali, push up 50 kali, keliling lapangan 70 kali misalnya. Terus menyakiti dan menyindir. Nah, mungkin saya juga pernah seperti ini, tapi gak nyampe 50 kali sih keliling lapangannya. Paling hukuman langsung pada saat itu. Nah, kemudian apa yang guru katakan? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, nah itu ciri-cirinya. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya murid itu jadi memberontak, pendendam. Lihat aja pulang sekolah, sepeda motor paksa saya akan congkelin bannya gitu. Bisa jadi seperti itu gitu. Mungkin kelas SD enggak, tapi SMP, SMA bisa jadi seperti itu. Kemudian menyalahkan orang lain, justru kayak mencari alibi. Tadi si Anu yang salah, bukan saya yang salah gitu. Dan muridnya berkata, I don't care, saya tidak peduli. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas yang 7 pertanyaan tadi, murid itu meletakkan guru itu di luar dunia berkualitasnya murid seperti itu. Nah, dampaknya murid bukan jerah, tapi malah mengulang-ulang kesalahan dan perilaku agresif seperti tadi. Misalnya malah memberontak, nggak mau ikutin apa kata gurunya, atau membocori ban sepeda motor gurunya, dan lain sebagainya. Mungkin ada ya pernah kejadian seperti itu. Lanjut ke guru sebagai pembuat rasa bersalah. Oke, ini biasanya guru-gurunya itu yang ayolah gitu kan, berceramah di depan kelas gitu kan, terus menunjukkan kekecewaannya. Ibu kecewa dengan kalian, kan? Nangis betul gitu kan. Pokoknya yang menunjukkan kalau murid itu bersalah semuanya. Nah, guru berkata, kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu dengan kelakuan yang seperti ini gitu. Terus hasilnya gimana? Murid-murid itu menyangkal, malah berbohong karena dia mungkin tidak mau gurunya itu dia mengecewakan gurunya seperti itu. Dan murid berkata, oke, maafkan saya Bu Guru gitu. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas, murid itu memasuki guru itu dalam dunia berkualitas, tapi belum dalam hal orang yang penting seperti itu. Nah, hasilnya kepada murid rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Ini lebih parah daripada yang pertama. Kenapa? Karena murid itu bisa menyakiti dirinya sendiri. Mungkin bisa nyilet-nyilet. Ada beberapa kasus ya, kalau dia sudah disalahkan, merasa bersalah, dia bahkan nyilet-nyilet dirinya sendiri dan merasa dirinya itu tidak berharga sama